Pemirsa, top topik pertama, delegasi Iran telah tiba jelang perundingan di Pakistan. Iran mendesak agar Amerika Serikat Zionis Israel menghentikan agresi brutal secara total di Iran maupun front perlawanan lainnya, termasuk di Lebanon. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oba. Delegasi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi tiba di Pakistan pada hari Sabtu menjelang perundingan tidak langsung dengan Amerika Serikat. Selain Ghalibaf dan Araghchi, delegasi Iran juga terdiri dari Komite Keamanan, Politik, Militer, Ekonomi, dan Hukum. Perundingan yang dimediasi Pakistan ini berlangsung setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyetujui gencatan senjata dan menerima 10 tuntutan Iran untuk dibahas dalam perundingan. Kesepakatan itu diantaranya menyatakan Iran pada prinsipnya setuju membuka kembali Selat Hormuz jika AS dan Zionis Israel menghentikan serangan terhadap wilayah Iran dan front perlawanan termasuk Lebanon. Delegasi negosiator AS yang terdiri dari Wakil Presiden AS J.D. Vance, utusan khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan menantu Donald Trump, Jared Kushner, juga tiba di Islamabad untuk perundingan damai dengan Iran. Delegasi AS dan Iran dijadwalkan akan bertemu setelah masing-masing delegasi melakukan pembicaraan dengan Pakistan secara tertutup. Perundingan ini terjadi setelah 40 hari agresi brutal AS Zionis yang membunuh ribuan orang di Iran hingga Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam penghancuran total Iran jika negosiasi yang digelar di Pakistan berujung kegagalan. Trump memperingatkan bahwa militer AS mempersiapkan diri dengan amunisi terbaik untuk kembali menyerang Iran jika kesepakatan gagal tercapai. Hal ini pemirsa disampaikan Trump sebelum menaiki Air Force One untuk menuju acara penggalangan dana pada Jumat malam di Charlottesville, Virginia. Ancaman Trump ini tak lama setelah Wakil Presiden AS J.D. Vance bertolak ke Islamabad, Pakistan untuk memimpin delegasi AS dalam perundingan dengan Iran. Trump menyinggung soal penghancuran total Iran. Lebih lanjut, pemirsa, Trump mempertanyakan kejujuran tim negosiasi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf dan mencakup Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi serta pejabat Teheran lainnya. No, we're not going to let that. It's international water. If they're doing that, nobody knows if they're doing that. But if they're doing that, we're not going to let that happen. What would a good deal look like for you? No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99%. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini proses negosiasi tertutup antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan, sudah bergabung dari luar studio Syauqi Akram, mahasiswa internasional Islamic University Islamabad, Pakistan. Ya, Syauqi, bagaimana situasi terkini di Islamabad dan apakah delegasi dari Iran maupun AS ini sudah memulai pertemuan tertutup? Ya, selamat sore semuanya, waktu Islamabad, Pakistan. Jadi untuk saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut apakah perundingan ini sudah dimulai atau belum, mengingat kalau dari kedua belah pihak, mereka delegasi dari kedua belah pihak itu sudah bertemu dengan pihak Pakistan. Tapi balik lagi terkait masalah waktu perundingan itu masih sangat fluid dan masih belum bisa dikonfirmasi kapan waktu perundingan ini akan berlangsung. Iya, Syauqi, berarti perundingan belum dimulai, tapi pertemuan dengan Pakistan ini sudah ada. Dan apa yang menyulitkan dari perundingan ini? Apakah ada poin-poin yang menjadi harga mati bagi kedua belah pihak? Ya, pasti akan menjadi tantangan tersendiri ya untuk Pakistan sebagai mediator, mengingat bahwa tidak mudah untuk mengajak dua negara ini untuk berunding satu sama lain. Pastinya ada beberapa poin yang memang harus disepakati terlebih dahulu sebelum perundingan ini dimulai. Karena mengingat sebelumnya Iran juga mengajukan 2 poin tuntutan yang harus disepakati terlebih dahulu, yaitu menghentikan eskalasi perang yang ada di Lebanon dan juga mencairkan aset Iran yang dibekukan.
Nah, ketika dua tuntutan ini sudah ditunaikan, maka Iran mau untuk berunding, bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Dan nanti perundingan ini akan dilaksanakan di mana, Syauki? Ya, jadi untuk perundingan kali ini akan dilaksanakan di Hotel Serena, yang di mana Hotel Serena ini sudah diamankan ya secara ketat dan tidak boleh sembarangan orang masuk, dan dijaga juga oleh beberapa pihak keamanan yang pastinya sudah disiapkan oleh Perdana Menteri Pakistan sendiri. Dan khusus untuk untuk teman-teman jurnalistik, Menteri Informasi Ataullah Tarar mengatakan sekitar 50 jurnalistik telah tiba di Pakistan. Nah, dan teman-teman jurnalistik ini telah disediakan tempat, yaitu di Jinnah Convention Center yang telah dilengkapi dengan internet berkecepatan tinggi, sebuah layar yang besar ya, dan juga semua peralatan penting yang dibutuhkan oleh personel media untuk meliput berlangsungnya negosiasi ini. Ya, Syauki, mengingat ada narasi ketidakpercayaan Iran terhadap komitmen dari Amerika Serikat, apakah ada pernyataan terbaru dari pemerintah Pakistan terkait optimisme hasil negosiasi akan berakhir dengan perdamaian? Ya, mungkin kalau dari pihak Pakistannya sendiri belum ada pernyataan resmi terkait hal tersebut, yang mengingat Pakistan sendiri hanya bisa berharap dan optimis bahwa perundingan ini dijalankan sebaik mungkin dan membuahkan hasil yang sangat positif. Bahkan dan ini juga didukung dengan beberapa statement dari Menteri Perencanaan Nasional Pakistan, Profesor Hasan Iqbal, yang turut memberikan pernyataan dan harapan agar pembicaraan antara Amerika dan Iran itu berhasil. Ia menyatakan juga bahwa kebijakan harus diutamakan. Dan jika konflik berlanjut, jutaan orang mungkin akan terjerumus dalam kemiskinan. Beban kegagalan tidak hanya akan ditanggung oleh pihak yang bertikai. Beban itu juga akan ditanggung oleh pria, wanita, dan anak-anak di seluruh dunia melalui ketidakamanan, inflasi, dan juga ketidakstabilan. Nah, oleh karena itu, Profesor Iqbal juga mengatakan bahwa kami sangat berharap pembicaraan ini berhasil. Keberhasilan tidak hanya penting bagi perdamaian regional, tetapi juga bagi keamanan ekonomi dan masa depan jutaan keluarga di seluruh dunia. Ya, Syauki, tadi ada juga mengatakan bahwa memang ada prasyarat dari Iran kepada Amerika Serikat. Salah satunya adalah gencatan senjata di Lebanon sebelum perundingan dimulai. Tapi apakah ada respon dari delegasi AS setelah tiba di Islamabad, Pakistan? Ya, untuk saat ini belum ada konfirmasi resmi ya dari media lokal terkait respon apa yang disampaikan oleh perwakilan Amerika, ya, which is jadi fans gitu. Karena posisi pertemuan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga dilaksanakan dengan posisi tertutup gitu. Jadi ya patut kita tunggu bagaimana nanti patut kita tunggu bagaimana nanti keberlangsungan perundingan ini, mengingat untuk saat ini belum ada konfirmasi resmi kapan terjadinya waktu perundingan. Lalu seperti apa blueprint yang diberikan Pakistan sebagai mediator terkait poin-poin krusial seperti masalah Selat Hormuz, mengingat baru-baru ini Iran justru menerapkan tarif tol Bitcoin bagi kapal yang akan melintas. Sementara AS ingin Iran ini membuka Selat Hormuz tanpa syarat, Syauki. Ya, mungkin karena posisi Pakistan ini sebagai mediator ya, yang dimana Pakistan harus bersikap senetral mungkin dan juga demi keberlangsungan dan keamanan serta menorehkan hasil yang positif. Jadi mungkin Pakistan akan berada di tengah-tengah, karena balik lagi karena posisi Pakistan sebagai mediator. Jadi ya kita patut tunggu nanti ke depannya seperti apa dan bagaimana hasilnya, karena untuk saat ini negosiasi juga belum berlangsung. Iya. Ada juga desakan AS agar Iran ini kan tidak mengembangkan nuklir, dan keenggangan dari Iran itu menurut hal itu apa saja yang menjadi jalan tengah yang akan diberikan pemerintah Pakistan terkait dengan pengembangan nuklir? Oke, terkait masalah hal itu untuk saat ini belum ada konfirmasi resmi juga ya dari Perdana Menteri Pakistan itu sendiri terkait kira-kira apa aja yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena mengingat untuk saat ini kami pribadi juga masih harus standby memantau situasi dan juga membaca berita yang keluar dari media lokal Pakistan. Ya, terima kasih Syauki atas informasi Anda. Kita tunggu update nanti bagaimana perundingan antara AS dan juga Iran akan berlangsung. Selamat kembali bertugas.
Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Poros Perlawanan Islam Ansarullah Yaman meningkatkan patroli keamanan di Selat Bab al-Mandab. Situasi ini terjadi di saat AS dan Iran memulai negosiasi di Pakistan. قادم على كارثة كبيرة جدا. Analis politik luar negeri dan pertahanan Pitan Daslani menduga Selat Bab al-Mandab akan menjadi senjata terakhir Iran untuk memberi tekanan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Jika Bab al-Mandab dan Selat Hormuz ditutup sekaligus, maka 25% pasokan energi dunia akan terblokir. Ini diprediksi akan memicu krisis energi dan inflasi besar-besaran. Kalau Hormuz ditutup, itu hanya mengganggu 20% trafik minyak yang lewat situ. Tapi kalau dia tutup Bab al-Mandab di Laut Merah, itu jauh lebih berbahaya daripada Hormuz ditutup. Karena kalau Bab al-Mandab Strait itu ditutup, maka terusan Suez akan mati. Tidak akan bisa kapal lewat situ, tidak akan bisa. Padahal teluk itu, selat itu menghubungkan Laut Merah dengan Samudra India. Jadi kalau ditutup itu nanti sebagai upaya dia terakhir misalnya apabila dia ditekan di Hormuz, kalau itu dia tutup, maka yang akan terjadi adalah semua jalur perdagangan Eropa dan Asia akan terhenti. Lumpuh. Lumpuh. Jadi kapal dari Asia ke Eropa ataupun sebaliknya harus muter lewat Afrika, lalu masuk lewat Selat Malaka, baru pergi Laut Cina Selatan, pergi ke Asia. Itu tidak mungkin terjadi. Itu sebabnya saya jadi mikir, kenapa orang jadi kasih nama Bab al-Mandab? Bab al-Mandab itu artinya Gate of Tears, gerbang air mata. Jadi kalau dia buka, dia tutup itu gerbang air mata, seluruh dunia akan menangis. Tapi Pak Pitan, apakah Iran memang punya otoritas ya untuk menutup Bab al-Mandab tadi? Nah, karena di situ ada Houthi kan? Ada Houthi yang memang proksinya Houthi dari yang Iran. akan menutup itu, gitu. Jadi dia bisa tutup. Nah, kalau Selat Hormuz sendiri itu kan poin yang paling krusial itu antara ujungnya Uni Arab Emirat dengan dataran Iran. Itu selatnya cuma 33 km lebarnya. Nah, kalau selebihnya ya Oman itu dia berbagi laut itu dengan Oman. Nah, cuma kalau kita pakai ukuran daripada UNCLOS 82, Perjanjian Hukum Laut Internasional, itu kan yang menjadi milik Iran itu, kedaulatan Iran itu hanya 12 km dari garis pantainya. Oke. Jadi 12 km dari garis pantai dan 12 km dari garis pantai Oman. Di tengahnya itu adalah median lainnya. Nah, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.